Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Pontianak, yang terhormat Bapak Kanwil Pak Ridwansyah, yang terhormat Bapak Ismail Ruslan, Dr. Ismail Ruslan sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, serta yang saya banggakan, saya hargai, saya hormati para narasumber yang bersedia hadir pada hari ini untuk memberikan informasi dan ilmu kepada kita semua. Pada hari ini saya berkesempatan terakhir sebagai pemateri hari ini dengan judul Upaya Remaja dalam Menghadapi Pandemik dan Strategi Adaptasi menuju New Normal. Yang di awal sudah membicarakan sudah komplit ya dari anak-anak usia dini, anak ABK, keluarga, kemudian dari negara-negara Malaysia dan Brunei. Mungkin saya hanya membahas tentang masalah remaja. Karena memang dalam keluarga pastinya ada anak remaja dan ada anak-anak usia dini. Jadi remaja juga perlu kita bahas. Bagaimana dia memiliki masalah pada saat pandemi ini. Kita juga semua merasakan bagaimana keadaan pandemi saat sekarang yang belum pernah kita rasakan sebelumnya gitu kan. Jadi memang kita ini baru pertama kali merasakan bahwa kondisi seperti ini yang kita harus ada di rumah saja, harus bekerja di rumah, harus menjaga jarak dan sebagainya. Nah, ada 4 masalah yang saya amati dari remaja, dan ini juga biasanya teori yang dalam konseling sudah ada, yaitu masalah remaja, sosial, belajar, dan karir. Kita mulai dengan masalah pribadi. Nah, masalah pribadi ini remaja itu pasti mengalami. Kita tahu karakteristik seorang remaja, dia aktif, tidak pandai diam, suka bergaul, dan sebagainya. Ketika saat pandemi dan harus di rumah saja, dia merasa galau, bosan, risau, resah, dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena harus di rumah saja, gitu kan. Yang tadinya pengen jalan-jalan, tidak bisa, kan harus di rumah saja. Kemudian masalah sosial. Nah, masalah sosial mereka yang tadinya berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan gengnya, berkumpul dengan komunitasnya, ya tidak bisa, gitu kan. Ya, kalaupun bisa ya hanya lewat online atau lewat virtual dan sebagainya. Tetapi kebersamaan yang mereka jalin selama ini, itu tidak akan bisa mereka lakukan karena kondisi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah masalah belajar. Nah, berdasarkan wawancara saya dengan beberapa guru BK, bahwa kondisi belajar, motivasi belajar itu sangat turun. Apalagi mereka belajarnya di rumah. Belajar di rumah bersama orang tua, bersama gadget, maksudnya dengan HP, WA, dan sebagainya. Tidak ada guru yang mendampingi mereka, sehingga bosan. Apalagi orang tua yang diharapkan untuk mengajar itu kan bukan orang yang berkompeten dalam mengajar mata pelajaran. Nah, kalau sekolah kan mereka satu guru satu mata pelajaran, ya sudah pasti proporsional gitu kan. Jadi suasana belajar sangat membosankan dan motivasinya sangat menurunlah di saat pandemi ini. Kemudian untuk masalah karir, nah karir ini bisa diartikan bahwa pengembangan remaja itu sangat istilahnya mati dan terhenti atau terkungkung lah seperti di penjara. Seperti mereka yang kegiatan ekskulnya harus keluar, olahraga, lomba, kemudian ada latihan panah, latihan bela diri atau apa saja yang berkaitan dengan ekskul itu tidak bisa dilakukan dengan bersama-sama, tetapi bisa dilakukan di dalam rumah saja gitu ya. Nah, inilah beberapa masalah yang mungkin bisa saya list gitu ya, bahwa masalah ini yang dialami remaja saat sekarang. Selanjutnya adalah upaya remaja yang dapat dilakukan saat pandemi COVID. Ada 2 yang bisa saya kategori. Pertama, remaja bisa secara mandiri melakukan atau upaya yang dilakukan remaja itu bisa secara mandiri. Yang kedua bisa secara konseling. Mandiri misalnya, upaya remaja secara mandiri saat pandemi COVID ini ada 3 yang bisa saya sampaikan. Pertama, mereka dapat membuat jadwal harian, yaitu dari bangun pagi, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu mereka buat jadwal. Sehingga karena di rumah saja kan bingung nih, apa yang mesti dilakukan. Nah, mereka harus membuat jadwal harian. Nah, jadwal harian itu mulai dari bangun tidur, misalnya dari bangun tidur sholat, kemudian membantu orang tua, dan kategori-kategori yang harus mereka lakukan itu harus ada, misalnya ada kegiatan membantu orang tua, belajar di rumah, berkebun, atau melakukan hal-hal yang selama ini belum pernah mereka lakukan. Dan remaja harus komitmen dengan jadwal yang mereka buat, bila perlu tempel ke papan di ruang tidurnya, atau disampaikan kepada orang tua, "Mah, Pah, ini jadwal harian saya. Nanti kalau misalnya saya perlu ini, Papa lengkapi ya, Mama lengkapi ya," dan sebagainya. Sehingga
seisi rumah tahu tentang kegiatan mereka hari ini. Selanjutnya adalah tetap berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini bisa dengan berbagai cara. Tadi Bapak Ibu Dr. Salwa Mahela juga menyampaikan bahwa komunikasi itu ada komunikasi lisan, verbal dan sebagainya. Ya, jadi kalau misal kita secara langsung tidak bisa ya dengan cara virtual, WhatsApp atau apa, video call dan sebagainya, itu tetap bisa dilakukan. Apalagi misalnya kita di dalam rumah itu komunikasi dengan orang tua, saudara-saudara mungkin lebih intens karena memang kita di rumah saja gitu ya. Dan ini perlu tetap dilakukan. Kemudian yang ketiga ada fokus dengan kegiatan yang menghasilkan. Nah, ini misalnya kalau pernah seorang remaja ingin melakukan, saya pengen melakukan ini tapi tidak bisa. Nah, saat inilah ketika di rumah saja, dia bisa misalnya remaja yang senang menulis, dia membuat buku harian, atau membuat cerita, atau membuat cerpen, itu bisa dilakukan di saat pandemi ini, karena mereka punya banyak waktu di rumah. Atau misalnya remaja yang punya keterampilan khusus, membuat bunga, menyulam, kemudian menggambar, dan sebagainya, kegiatan ini bisa difokuskan dan bisa dimasukkan dalam jadwal harian. Sehingga remaja yang mandiri itu bisa berkreasi, bisa berkreatif dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, jadi saya pikir ketika pandemik pun, ketika remaja sudah mandiri, dia sudah dapat melakukan hal-hal positif untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya, ini hashtag yang saya temukan di itu, bahwa kalau kita sudah adanya hashtag di rumah saja, bisa bersih-bersih rumah, berkebun, memasak dan sebagainya, olahraga mandiri itu kan bisa lari, kemudian senam di rumah atau senam via YouTube juga bisa. Jadi bisa lihat nonton YouTube, kita senam audiobook di rumah bisa gitu kan. Jadi tidak mengganggu aktivitas kita berolahraga ketika kita ingin tetap sehat di rumah saja. Kemudian berkebun. Nah, kalau yang senang lihat wajah, lihat bunga-bunga atau yang hijau-hijau, ya mulailah nih. Makanya kemarin saya sempat tanya dengan tukang kebun yang di GOR, kalau di Pontianak itu, bahwa mereka sangat kaget karena bunga-bunganya laku keras, pot-potnya laku keras, karena memang tidak ada aktivitas luar. Mereka hanya beraktivitas di rumah saja, sehingga beralihlah hobi yang tadinya mungkin jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke tempat hiburan, jadi beralih ke di rumah saja dengan cara berkebun. Nah, itu. Jadi ini bisa menjadi alternatif remaja untuk beraktivitas. Kemudian mengeksperimen resep baru gitu ya. Nah, kalau ibunya pandai masak, kemudian anaknya juga kreatif, dia bisa mencoba resep dari YouTube misalnya. Kalau memang orang tuanya tidak mampu sempat atau mengajarkan mereka untuk mencoba menu baru. Selanjutnya, bagi remaja yang perlu konseling, nah di sini saya tawarkan konseling dengan berbasis kekuatan. Banyak sebenarnya konseling yang bisa kita sampaikan, tetapi konseling ini berperan pada bagaimana menggali potensi yang ada pada diri konseli. Yang kalau di awal tadi kepada remaja mandiri, mereka sudah dapat mengeksplor bakat-bakat atau minat-minatnya yang selama ini terpendam. Potensi-potensi yang terpendam sudah mereka dapat keluarkan. Sehingga kekuatan pada dirinya itu muncul dan dapat berkembang di saat pandemi ini. Nah, jadi ini juga merupakan teori baru, teori lama yang kemudian diadaptasi dan dikembangkan di tahun 1995. Kemudian tinjauan filosofi dari konseling kekuatan diri berfokus pada apa yang bekerja pada konseling dibandingkan pada apa yang tidak bekerja. Jadi konseling ini meminta kita untuk menonjolkan kekuatan diri yang sebenarnya setiap manusia itu ada. Setiap manusia itu ada, hanya saja mungkin tidak dimunculkan, tidak dieksporkan, sehingga tidak kelihatan bahwa semua punya kekuatan dan punya bakat dan minat. Nah, tahapan konseling kekuatan diri ini bisa dengan cara memulai. Memulai itu kalau dalam konseling itu kita harus melakukan hubungan terapeutik atau hubungan rapot, hubungan baik dengan konseli. Nah, itu kalau konseli remaja yang mungkin benar-benar drop ya ketika saat pandemi. Kemudian selanjutnya mengenali. Nah, mengenali proses selanjutnya adalah mengenali. Ini mengenali apa sih kekuatan diri yang saya punya? Apa sih potensi yang saya punya? Nah, itu dibuat dalam sebuah tulisan, dibuat daftar. Jadi konseli atau remaja diminta untuk membuat daftar apa yang ingin ia munculkan, apa yang ia punyai, apa bakat yang ia
ingin keluarkan, itu di list. Sehingga nanti masuk dalam kegiatan harian yang mereka sudah buat sebelumnya. Nah, kemudian juga melis kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Nah, kelemahan ini dimunculkan untuk segera ditutupi, untuk segera dihilangkan, ditutupi dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Nah, sehingga dua list ini tadi ketika sudah kelihatan dalam sebuah tulisan, seorang remaja atau konflik tadi melihat bahwa oh ini ternyata kelemahanku, oh ini ternyata kekuatanku yang harus aku munculkan di saat pandemi ini. Nah, kemudian menjadi ya, tahap selanjutnya adalah menjadi, yaitu let be. Nah, menjadi ini artinya konseli memunculkan tadi dalam kegiatan, dalam harapannya dia munculkan, kemudian ia tuangkan, ia wujudkan, ya, ia wujudkan menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat. Kemudian maju ke depan. Nah, maju ke depan ini artinya konseli mampu membuat harapannya ke depan. Ketika pandemi ini tetap berlanjut sepanjang, ya kita kan tidak tahu nih. Saya dengar pandemi ini akan berlanjut aktif kuliah dan sekolah itu di Januari. Walaupun memang pelaksanaan semester genap ini tetap berjalan, tapi kondisinya masih daring atau online pelaksanaannya. Hanya untuk dibuka benar-benar dibuka itu saya dengar di tahun 2021 di Januari. Itu pertanda masih 6 bulan ke depan kita harus menyiapkan diri kita, harus memiliki target atau program apa yang akan kita lakukan 6 bulan ke depan di saat kondisi seperti ini gitu. Jangan sampai kita membuang-buang waktu, lemah dan sebagainya karena kondisi yang ini, padahal kita bisa memunculkan diri kita untuk tetap beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya, slide terakhir, ini strategi remaja menuju normal yang juga sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa kita harus tetap jaga jarak. Jadi seorang remaja walaupun dia sudah mau keluar rumah, sudah mulai beraktivitas, dia tetap harus jaga jarak. Jaga jarak, ya misalnya kalau di sini gambarnya di antri, artinya dia harus menjarakkan antara 1 meter gitu ya. Komunikasinya bisa teriak-teriak mungkin ya, tapi itu bisa juga sih sebenarnya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri. Nah, kalau di kampus kami itu sudah ada tempat cuci tangan. Jadi itu adalah salah satu upaya fakultas kami untuk meminta orang-orang di kampus untuk tetap membersihkan diri. Kemudian tetap gunakan masker, melakukan rutinitas positif saat di rumah saja. Jadi rutinitas yang sudah pernah dilakukan di saat pandemi waktu di rumah, itu tetap dimunculkan. Jangan sampai dihilangkan, karena itu adalah rutinitas positif yang membuat diri kita sehat, membuat diri kita bermakna, dan membuat diri kita lebih hidup gitu ya. Dan yang terakhir adalah tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang apapun ini ujian atau cobaan ada hikmahnya dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Mungkin hanya itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bu Riana, Bu Lili, Bu Fatia, Bu Salwa, dan Pak Ahmad Rojalan. Terima kasih atas sarannya, atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.